Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar mulai dari nol sampai bisa mengemudi mobil. Jadi buat kalian yang nanti masih bingung dan masih kurang detail, bisa menonton video saya sebelumnya ya. Karena di video saya sebelumnya saya juga telah menjelaskan cara memahami dan cara mengoperasikan perpindahan gigi, persneling manual, sama haluan mobil kanan dan kiri juga. Tapi di video kali ini saya akan mulai menjelaskan lagi dari nol ya. Jadi yang pertama-tama kita harus menguasai dulu persneling mobilnya, persneling mobil manual ini. Lalu kalau kita sudah paham cara memindahkan dan pergerakan gigi persneling manual, kita juga akan memahami ini pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling. Kan ada 3 ya ini. Jadi yang kanan sendiri ini adalah pedal gas, yang tengah pedal rem, dan yang kiri pedal kopling. Pedal kopling ini satu paket sama ini, sama persnelingnya, itu sudah satu paket ya. Setiap kali perpindahan gigi pasti pedal kopling ini harus diinjak begini. Oke, langsung aja aku praktekkan ya. Ini aku minggir dulu, minggir ke sebelah kiri dulu ya. Kita nepi dulu. Oke, langsung saja. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ini fungsinya, setiap pergerakannya. Untuk kalian yang bingung silahkan menonton video saya sebelumnya. Jadi untuk langkah pertama kita akan menyalakan mesin dulu ya. Ini mesin sudah nyala. Lalu kopling diinjak sampai mentok, pedal kopling diinjak sampai mentok. Setelah diinjak, masukkan ke gigi 1. Oke, ini sudah standby di gigi 1 ya. Lalu kita akan mulai menjalankan mobil ini. Yang pertama langkahnya bagaimana? Yang pertama diingat-ingat ya. Pedal kopling di sebelah kiri kita lepaskan secara perlahan. Kita lepaskan secara perlahan ya. Kita lepaskan secara perlahan, dan pedal gas di sebelah kanan kita tambahi. Gasnya sambil diinjak seiring dengan melepaskan pedal kopling. Nah, ini sudah masuk 1. Lalu masuk gigi 2, kita kopling lagi, kita pindah ke gigi 2. Lalu kopling kita lepaskan secara perlahan, dan pedal gas kita tambahin, diinjak pedal gas di sebelah kanan. Seperti itu ya. Jika masih bingung bisa menonton video saya sebelumnya ya. Itu sudah saya jelaskan secara lengkap. Lalu kita masuk ke gigi 3 ya. Caranya gimana masuk gigi 3? Kita lepaskan gas, kita injak koplingnya, lalu gigi pindah ke gigi 3. Nah, ini sudah pada posisi persneling gigi berada di gigi 3. Nah, setelah kita bisa memahami persneling dan juga pedal kopling, pedal gas, otomatis kan mobil sudah berjalan. Kita perlu memahami lagi yang namanya haluan depan sama haluan kanan dan haluan kiri ini. Gini ya teman-teman, mudah kok, haluan itu mudah, tapi kalau masih belajar ya agak sedikit sulit ya. Haluan mobil itu kuncinya untuk sebelah kanan dan kiri ya, itu kalian bisa mengacu kepada spion ya, bisa mengacu kepada spion. Fungsinya spion itu untuk melihat haluan di kanan dan kiri mobil. Jika ingin mengetahui haluan di sisi kiri mobil, bodi kiri mobil, kalian bisa melihat spion di sisi kiri. Begitu juga sebaliknya, untuk haluan mobil, bodi mobil sebelah kanan, kalian bisa melihat spion.
Kan di spion itu kelihatan kan ya, apa bodinya kelihatan, itu kelihatan bodinya. Nah, kalau untuk haluan seperti ini itu kita pakai feeling aja. Kita pakai feeling. Ya, kalau minggu ya begini ya. Intinya itu semua akan mulus seiring dengan jam terbang kita. Kalau jam terbang kita sudah banyak, pasti akan mulus dengan sendirinya. Lalu untuk haluan depan, sebentar, aku ulang lagi ya tentang haluan kanan dan haluan kiri pada mobil. Kalau untuk haluan kanan dan haluan kiri itu kalian bisa mengacu pada spion ya. Bentar, aku buka kaca nih. Untuk haluan kanan, untuk mengetahui posisi mobil di sebelah kanan, itu kalian bisa mengacu pada spion. Nah, itu kan kelihatan kan bodinya. Nah, itu kalian apa ya? Kalian jadikan patokan. Oh, bodi mobil itu segini, segitu. Dan posisi mobil itu enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Itu kalian bisa mengacu pada spion, ya. Untuk yang kiri juga begitu. Di situ kan ada spion. Bodinya juga kelihatan dalam spion. Itu bisa menjadi acuan dan patokan kalian untuk mengetahui posisi mobil ini berada di mana gitu. Itulah fungsi dari spion sendiri. Fungsi utamanya spion kan untuk melihat ke belakang toh. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk haluan kanan dan haluan kiri mobil. Lalu haluan yang berikutnya adalah haluan depan seperti ini. Kalau haluan depan seperti ini emang agak sulit sih, tapi dikira-kira saja ya. Kan itu bisa kalian lihat ya, di depan itu bisa kalian lihat moncongnya itu kelihatan, agak kelihatan ya. Nah, kalau aku begini teman-teman, ketika ujung moncong kanan dan moncongnya sebelah kiri di situ kelihatan, setiap kali kita mau menggok atau nyalip, lah itu kelihatan. Kalian bisa mengacu pada depan itu, depan moncongnya itu yang kelihatan itu gitu. Lalu didukung dengan haluan spion. Kalau masih bingung bisa melihat ke kanan dan ke kiri mobil gitu. Kalau untuk haluan belakang itu bisa melihat pada ini ya, kaca belakang. Ya begitu. Tadi persneling gigi sudah, haluan mobil juga sudah. Sekarang tinggal setirnya ini. Kalau setir mobil, kalau mobil sudah berjalan agak lumayan kencang kecepatannya, itu kita cukup menstabilkan setir saja. Kita cukup menstabilkan setir ini agar posisi mobil ini berada di jalur yang aman. Intinya tuh tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Intinya jangan sampai mobil ini keluar jalan raya. Jangan sampai mobil keluar jangan sampai mobil keluar dari jalurnya atau dari jalannya, ini jangan sampai. Kita cukup menstabilkan setir ini saja ya. Mudah kok menstabilkannya, nggak usah tegang begini, nggak usah ya. Kalau kalian sudah ahli, kalian tuh bisa santai banget loh. Cukup begini saja juga nggak apa-apa. Kan kita cukup menstabilkan saja agar mobil ini berada di posisi yang tepat. Dan mobil zaman sekarang kan nggak seperti zaman dulu ya, nggak seperti zaman dulu. Zaman sekarang itu mobilnya itu enak-enak banget loh. Wong setirnya aja sudah pakai power itu ya, membuat setir itu jadi ringan, enteng, nggak ngoyo banget. Dan kalau sudah pakai power steering itu, kalau posisi mobil berhenti itu setir nggak boleh dimainkan ya. Diingat-ingat ya, kalau mobil setirnya sudah power steering, kalau mobil dalam posisi berhenti dan mesin mati nggak nyala,
itu tidak diperkenankan untuk membelokkan dan memainkan setir ini ya. Itu nanti kita di depan itu ada tanjakan, kita akan belajar caranya nanjak itu bagaimana. Kita pelan-pelan aja nanti kalau nanjak ya. Nah ini kan di belakang ada mobil ya, biar dulu wes, biar nyalip dulu. Aku pelan aja wes, aku pelan aja biar mobilnya nyalip aja. Wes tak kasih jalan dulu wes. Yes. Oke, kita kembali ke jalur. Di depan itu ada tanjakan. Aduh, di belakang ada truk lagi. Kita cepat aja ya. Nah, kalau di tanjakan ini kita akan memainkan kopling sama gas. Oke. Kalau di tanjakan seperti ini kita pakai gigi 1 ya. Tanjakannya kita bayangkan tinggi, kita pakai gigi 1 saja. Lalu kita gas sambil kopling dilepaskan perlahan. Ya emang apa ya, kurang jelas lah kalau menjelaskan, saya maaf ya kurang jelas karena jalannya ini agak rame jadi nggak bisa leluasa. Ya next time lah, nanti ya belajar lagi, belajar tanjakan dan turunan. Kalau tanjakan itu ada beberapa tips yang saya sarankan ya. Jika tanjakannya itu tinggi banget dan kalian itu rombongan, meskipun nggak rombongan, itu AC-nya dimatikan saja ya. Pas naik di tanjakan yang tanjakannya tinggi dan panjang itu dimatikan saja mesinnya, biar tenaganya itu fokus sama mesin saja ya. Kan kalau AC nyala kan otomatis tenaganya kan menjadi 2, yang satu menggerakkan mesin mobil, yang satu menggerakkan mesin AC. Kan ada kompresornya itu, kompresor AC mobil. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa dan mahir mengendarai mobil? Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menonton video saya sebelumnya ya. Karena di video saya sebelumnya itu saya jelaskan juga mengenai perpindahan gigi transmisi manual itu bagaimana cara pengoperasiannya, itu sudah saya jelaskan, dan cara memahami haluan juga sudah saya jelaskan ya. Kayak di depan ini loh. Nah kita itu minggir dulu aja, minggirnya jangan sampai keluar jalur ya. Minggir begini, biarkan mobil yang di depan melintas dulu, lalu kita nyalakan lampu sen ke kanan, kita lihat ke belakang kosong, oke aman, kita masuk. Jangan lupa tengok sebelah kiri untuk melihat haluan bodi mobil sebelah kiri ya. Nah itu ada truk, kita minggir aja dulu. Oh enggak deh, itu truknya mengalah, berarti kita disuruh lanjut aja, disuruh duluan sama truknya. Jangan lupa diklakson ya, pertanda terima kasih. Jika kalian diberikan jalan oleh pengguna kendaraan lain, jangan lupa diklakson. Itu sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada mereka yang telah mengalah. Oke, kurang lebih begitu dulu ya videoku kali ini. Kurang lebih begitu dulu. Jika kalian suka bisa di like video ini, dan jika tidak suka boleh kok di dislike, boleh banget. Jika ada saran dan kritik silahkan berkomentar di bawah kolom komentar ya, karena saya sangat senang sekali apabila ada kritik dan masukan dari kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.